Shalom semuanya. Shalom. Saya minta ada satu tinggal. Sis. Kyoto. Ya sini. Sini bentar. Hari ini ketika kita lagi berkumpul, ketika kita lagi sama-sama, saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat disenangkan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Di pagi hari semua sudah datang di tempat ini, berkumpul kita memuji Tuhan sama-sama. Saya merasakan bahwa Tuhan itu sayang banget dengan kita. Kita sudah tahu di firman Tuhan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat sayang dengan kita. Tapi hari ini saya juga benar-benar diyakinkan bahwa saat kita menyembah, Tuhan itu suka, Tuhan itu sayang, Tuhan ingin kita semua jadi dekat dengan Dia. Itulah sebabnya ketika saya berdoa, Tuhan hari ini Engkau mau berbicara apa, Engkau mau ajarin apa dengan kami semua. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, Roh Kudus menjelaskan kalau hari ini kita semua akan belajar bagaimana caranya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Nah, berjalan bersama dengan Roh Kudus itu seperti ini loh. Jadi di sini ya, kita memegang tangan Roh Kudus dan kita jalan. Ini jalan bersama dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita jalan dengan Roh Kudus, kita itu tidak kesepian. Kita itu tidak seorang diri. Kita tidak seharusnya merasa seorang diri, kesepian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan. Tapi Bapak Ibu harus lihat, Roh Kudus itu tidak kelihatan. Dia Roh Tuhan. Tapi dia jalan bersama-sama dengan kita yang adalah orang-orang percaya. Tidak terlihat. Tapi hari ini dia mau ajarkan bagaimana caranya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau jalan dengan Roh Kudus mau megang kita, kita mau megang Roh Kudus, enggak lepas kemana saja kita pergi. Kita bersama dengan Roh Kudus. Apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita lakukan, kita lagi berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan inginkan. Amin ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jadi Tuhan ingin supaya kita mengenal Roh Kudus. Saya tahu sebagai seorang percaya, seorang Kristen, kita sering dengar tentang Roh Kudus. Tapi bukan berarti kita semua yang punya Roh Kudus itu sudah bergaul dengan Roh Kudus, sudah berjalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang saya maksudkan ini adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Kita punya Tuhan yang satu. Kita punya Tuhan dengan 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu namanya Allah Tritunggal. Dan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu adalah Roh Kudus. Dikatakan pribadi ketiga bukan dia nomor 3, tetap 3-3-nya itu nomor 1, 3-3-nya adalah 1. Allah Roh Kudus lah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dia Tuhan. Allah Bapa selalu gambarannya adalah kasih. Tuhan Yesus adalah anugerah keselamatan diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus itu fungsi dan tugasnya adalah membangun persekutuan dengan kita orang percaya, dengan kita anak-anaknya Bapa. Jadi Roh Kudus itu mau fellowship dengan kita, mau berteman dengan kita, mau bersekutu dengan kita. Di kebaktian pagi hari ini di jam 10 saya akan bicara tentang berjalan dengan Roh Kudus. Di kebaktian yang kedua jam 12 saya akan bicara tentang bersahabat dengan Roh Kudus. Ya, kalau mau berjalan dengan Roh Kudus itu karena Tuhan itu sayang dengan kita. Allah Bapa sangat mengasihi kita sehingga Dia memberikan Tuhan Yesus kepada kita supaya saat kita bertobat kita diselamatkan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Allah Bapa dan Tuhan Yesus tidak berhenti sampai penebusan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Bapa dan Tuhan Yesus ingin supaya manusia itu terjaga. Jadi kita penjagaannya berlapis-lapis.
Maka diberikan Roh Kudus, Tuhan Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus Roh-Nya yang kudus itu turun ke dalam dunia dan menguasai kita. Kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang Yahudi, maka Roh Kudus ini, dia Tuhan, dia Allah, dia mengambil rupa kita. Dia tidak berwujud, tidak berbentuk, tapi dia masuk ke dalam hati kita, berada di dalam kita, karena dia pilih kita. Dan seberapa banyak orang percaya ada Roh Kudus di dalam dia. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita undang Yesus, yang jamah hati kita itu Roh Kudus. Roh Kudus langsung masuk dalam hati kita. Waktu kita punya Yesus, waktu kita dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, Roh Kudus langsung masuk. Dia ada di sana. Dia Tuhan, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak atau kemauan. Itu Roh Kudus. Roh Kudus bukan kuasa. Karena kuasa itu adalah manifestasi dari Roh Kudus. Tapi dia bukan kuasa, dia Tuhan, dia Allah. Roh Kudus pun bahkan bukan bahasa roh. Bahasa roh atau bahasa lidah itu manifestasi dari Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus itu simbol atau lambangnya burung merpati. Tapi dia bukan burung merpati, dia Tuhan. Simbolnya angin, api, air itu sifat-sifatnya. Tapi dia Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang hidup. Anak domba. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan, bukan domba. Hanya digambarkan sifatnya itu seperti itu. Demikian pula Roh Kudus. Kenapa Tuhan ingin supaya kita bergaul dengan Roh Kudus? Supaya kita menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh powerful di dalam dia. Punya kuasa, punya otoritas, bisa berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu maksud Tuhan, supaya kita mengenal Roh Kudus. Roh Kudus itu dimaksudkan bukan hanya untuk pelayanan di gereja, tapi seluruh aspek kehidupan. Karena dia Roh Tuhan, dialah yang membuat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dialah yang ada di dalam kandungan Maria. Maria bisa mengandung oleh karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Roh Kudus yang melayani bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Pelayanan yang luar biasa. Karena ada Roh Kudus di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi roh yang luar biasa itu Tuhan gak mau. Hanya Tuhan aja yang punya. Yang bergerak di dalamnya ketika masih di dalam dunia ini. Tuhan mau Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya setiap orang percaya doanya efektif, baca firman-Nya efektif, berbisnisnya efektif, belajarnya encer efektif. Maka diberikan Roh Kudus kepada kita. Karena kalau kita punya Roh Kudus, maka kerohanian kita akan jadi efektif. Kita akan menjadi seorang Kristen yang hidup, yang berapi-api, yang luar biasa. Nah, waktu kita lahir baru, Roh Kudus kan masuk. Ini sama seperti gambaran seperti ini loh. Kalau ada seorang ibu yang hamil, kemudian dia melahirkan seorang anak, anaknya sehat, bayinya itu sehat, dia punya 2 tangan, 2 kaki. Ketika bayi itu lahir, ya bayi itu punya 2 kaki yang sehat. Tapi bukan berarti dia punya 2 kaki, dia langsung jalan kan? Enggak ada kan? Bayi baru lahir, tiba-tiba langsung jalan. Kalau ada dunia gempar, enggak pernah ada. Jadi waktu lahir nangis dulu, dia punya 2 kaki yang sehat, yang normal, tapi enggak langsung jalan. Kenapa? Dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan mentor. Kedua orang tuanya maupun pengasuhnya bilang, ayo kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, ayo jalan ke mama. Dia mulai latihan. Ada kaki belum otomatis bayi itu bisa jalan. Tunggu dia kuat dulu, tunggu dia latihan dulu, perlu waktu. Demikian juga Roh Kudus. Begitu kita terima Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita kan. Waktu dia masuk ke dalam hati kita,
belum langsung otomatis kita mengalami kepenuhan di dalam Dia. Memang ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi bukan berarti orang itu langsung bisa bergaul dengan Roh Kudus, langsung berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, apalagi bersahabat dengan Roh Kudus. Tidak langsung, karena dia baru masuk. Bahkan orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus bisa berbahasa lidah. Belum tentu orang itu berjalan dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus, dia bisa berbahasa lidah, dan kemudian dia berhenti, dia tidak mengupayakan bergaul dengan Roh Kudus, maka dia pun tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus. Belum, karena dia membutuhkan waktu, membutuhkan proses dia mengupayakan untuk bisa bergaul dengan Roh Kudus. Nah, bergaul dengan Roh Kudus itu hebat sekali. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Itu yang bertanya Paulus. Ketika dia ke Efesus, dia ketemu dengan murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Paulus tanya, kalian sudah dibaptis dengan Roh Kudus enggak? Sudah tahu Roh Kudus enggak? Mereka bilang belum tahu, belum dengar. Bahkan Paulus sendiri merasa betapa pentingnya orang percaya tahu Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, bergaul, berjalan dengan Roh Kudus, bersahabat dengan Roh Kudus. Paulus merasa itu penting. Paulus adalah rasul besar yang dia tahu kalau kerohanian yang mana, yang bagian mana yang paling penting. Dia tahu setelah penebusan kita harus memiliki Roh Kudus dan bersahabat dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Makanya dia tanya, sekalipun mereka adalah murid Yohanes Pembaptis, tapi mereka belum menerima Roh Kudus, belum tahu tentang Roh Kudus. Kemudian Paulus mendoakan mereka satu persatu, mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kita harus mengambil bagian yang terpenting. Kalau kita punya Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus kan ada di dalam kita. Kita punya dua kaki. Ketika bayi itu mulai berkembang, dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara apa? Merangkak. Karena dia belum bisa menguasai seluruh tubuhnya. Dia belum bisa bawa seluruh tubuhnya. Sehingga kalau mau pindah dari satu titik ke titik yang lain, dia harus merangkak. Tapi begitu dia latihan dan ada waktu, dia mulai berusaha untuk berlatih dan berjalan, dia bisa jalan, dia bisa menopang tubuhnya. Demikian pula kita. Waktu kita mengundang Roh Kudus untuk bergaul dengan kita, maka kita akan mulai berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu mau? Roh Kudus itu luar biasa loh. Kalau waktu kita mau berbisnis, kalau kita ketemu dengan orang yang mau nipu, Roh Kudus bisa beritahu, hey, ini ada roh penipu, jadi kamu harus hati-hati. Meskipun kita enggak norak ya, teriak, kamu mau nipu ya? Enggak. Kalau ada yang mulut manis, Roh Kudus yang akan kasih sign di dalam hati kita, hati-hati, ini roh penipu, dia akan menipu. Kalau di sekolah, mau belajar mahasiswa, ketika mau buka buku ini sulit ya, bisa minta Roh Kudus tolong ajarkan. Bisa dikasih kepintaran, waktu baca bisa mengerti. Waktu kita baca Alkitab pun kita akan mengerti. Dituntun sama siapa? Sama Roh Kudus. Dia punya seluruh pengetahuan dan dia juga tidak akan membiarkan kita seorang diri. Jadi dia tuntun. Waktu berdoa pun kita bisa berdoa dengan Roh Kudus. Dalam akal budi maupun waktu kita bisa berbahasa roh, kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kan hati itu udah benar-benar hancur. Mau ucapkan kata-kata apa, itu susah. Maka kita akan berbahasa roh. Roh Kudus membantu kita di dalam doa. Kenapa kalau enggak banyak orang Kristen doanya itu ngawur. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sering dengar ada ibu-ibu loh. Suka berdoa, Tuhan biar saya mati saja. Bayangkan kalau enggak ada Roh Kudus. Berdoa biar Tuhan saya mati saja.
Itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan doanya? Enggak kan? Masa doa minta mati? Bayangkan kalau doa kita langsung didengar sorga, langsung dijawab. Ibu itu langsung dikirim. Karena dia minta mati kan? Di tengah-tengah mau perjalanan kepada kematian, dia berubah pikiran. Tuhan berikan aku kesembuhan dan kehidupan. Dihidupkan lagi. Kan jadi bingung sorga, ini mau mati atau mau hidup? Karena doanya berubah-berubah. Tapi kalau ada Roh Kudus, ya, ada ibu-ibu yang berdoa, Tuhan aku minta mati, aku putus asa. Roh Kudus nggak langsung bilang seperti itu. Roh Kudus menyaring doa-doa kita sehingga saat kita berdoa kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi waktu kita berbahasa roh, dia yang akan, roh kita akan berbicara kepada roh Tuhan. Bagian mana yang sulit. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, roh itu membantu kita. Jadi dia sangat powerful dan Tuhan ingin kita bergaul dengan dia supaya kita maju di dalam kehidupan rohani dan di dalam kehidupan kekristenan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Lihat sama-sama dengan saya di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita mau belajar bagaimana agar bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi bagaimana agar kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus? Ya. Yang pertama kita belajar dari yang kita baca tadi ya. Ada seorang lumpuh dikatakan, dia duduk di depan gerbang bait suci, gerbang indah. Dia ada di gerbang indah di sana. Dia meminta sedekah. Orang ini usianya lebih daripada 40 tahun. Jadi udah berumur, tapi dia dari lahir sudah lumpuh. Dan orang menggotong dia untuk selalu duduk di gerbang indah untuk minta-minta. Suatu saat Petrus dan Yohanes datang untuk sembahyang, untuk berdoa. Ketika mereka melintasi orang lumpuh itu langsung kontak mata dengan Petrus dan Yohanes. Dia mau minta sesuatu, dia mau minta uang. Tetapi langsung disikapi oleh Petrus dan Yohanes. Mereka berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Dipegang, demi nama Tuhan Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Orang itu berjalan. Apa yang seharusnya diminta oleh orang lumpuh ini? Dia itu duduk di depan bait suci. Seharusnya yang dia minta adalah pergaulan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Bahkan level setelah pengenalan akan Tuhan, yang kedua yang harus dia minta, harusnya minta kuasa kesembuhan supaya dia bisa berjalan. Tapi dia minta uang, dia salah minta. Jadi untuk berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama-tama setelah kita lahir baru, terima Yesus, Roh Kudus kan masuk. Untuk kita bisa berjalan bersama dengan Roh Kudus,
Yang pertama, kita harus berdoa, meminta agar bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Jadi kalau secara simpel kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita harus berdoa. Semudah itu kita berdoa, Tuhan biarkan aku bergaul dengan Roh-Mu. Kita bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus aku mau mengenal-Mu, aku mau bergaul dengan Engkau. Tuhan tahu kok bahasa itu. Begitu kita bilang seperti itu, kita memanggil Roh Kudus. Kalau kita bangun pagi, kita bilang selamat pagi Roh Kudus. Kalau kita mau makan, kita juga bisa bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus saat ini saya mau makan, terima kasih sudah menemani. Jadi dia ajak ngomong, dia tidak kelihatan. Tapi dia ada di dalam kita, di samping kita, di sekitar kita. Dia ada. Dan kita harus mulai membangun hubungan. Kita bisa berdoa, minta sama Tuhan untuk bergaul dengan Roh Kudus. Saya pun dulunya awalnya lahir baru, dijamah oleh Tuhan, merasa berdosa dan kemudian bertobat. Dan saya minta, saya mau bergaul dengan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ. Ternyata setelah dibaptis bisa bahasa roh, kita itu harus pakai berdoa dalam bahasa roh. Kita juga harus berkomunikasi dengan akal budi, ngomong dengan Roh Kudus. Saya mau bergaul dengan Engkau Roh Kudus. Tunjukkan dirimu, sifatmu. Apa yang kau sukai, apa yang enggak, diberitahu. Saya sangat terkejut ketika bilang seperti itu. Saya bilang, Roh Kudus saat ini saya mau ke kampus, ayo bersama-sama dengan saya. Saya melatih untuk ngomong dengan Roh Kudus. Ingat ya, jangan jadi pribadi Kristen yang aneh. Bersuara keras, Roh Kudus ayo kita ke kampus, Roh Kudus ayo kita ke swalayan. Bukan seperti itu, kita bilang dengan lembut di dalam hati kita. Kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Dan ketika saya di kampus lagi ujian, saya tuh sudah belajar. Tapi ada materi-materi lain yang diajarkan oleh dosen yang lain yang tidak diajarkan di kelas saya. Siapa yang mendikte jawaban? Roh Kudus. Saya kaget sekali. Semua yang saya nggak bisa, saya sudah lakukan bagian saya belajar. Tapi ternyata ada bahan yang lain di luar yang saya nggak tahu. Punyanya kelas lain ternyata diikut sertakan. Itu didikte secara presisi oleh Roh Kudus. Dia bisa seperti itu. Jadi roh itu di luar kemampuan kita. Dia menambahkan, dia bisa berbicara kepada roh kita. Jadi kita akan mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Pertolongan Tuhan saat kita bergaul dengan Roh Kudus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama berdoa meminta agar bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berjalan dengan Roh Kudus? Kita harus membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Amin ya Bapak Ibu ya. Bangun komunikasi. Karena apa? Suaranya itu sangat jelas di telinga kita, di hati kita. Dan Roh Kudus itu seperti memberikan nomor handphone pribadinya langsung kepada kita. Kalau Bapak Ibu punya nomor handphone dari Presiden Joko Widodo, maka kalau ada apa-apa punya kesulitan kan bisa hubungi. Apalagi kalau misalnya kita bisa punya hubungan saling mengenal, kita bisa kirim pesan dan tanya sudah makan belum Pak? Pak saya ada masalah ini, bisa ditolong enggak? Ini lebih daripada presiden, dia berikan nomor HP pribadinya kepada kita. Bebas. Kita bisa berbicara kepada Roh Kudus 24 jam. Roh Kudus itu tidak tidur. Kalau kita bangun, dia masih bangun. Kita tidur, dia masih bangun. Kita bisa bicara. Dan dia memberikan nomor HP-nya langsung kepada kita. Berapa banyak orang yang suka minta nomor HP kepada orang-orang yang dia rasa penting. Ketika ada orang-orang asing yang suka minta nomor HP, saya jadi kadang-kadang gak enak ya. Saya gak kenal dengan beberapa orang, tapi ketika mendesak meminta, kadang-kadang suka salah juga. Karena gak kenal, tiba-tiba gak sengaja kasih. Apa yang terjadi? Diteror lah, minta uang, pagi, siang, sore, malam. Minta uang, curhat tentang uang dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang menyalahgunakan. Tapi ini kita punya Roh Kudus. Masing-masing itu bisa berhubungan dengan Roh Kudus dan punya akses langsung.
Jadi apapun kita bisa hubungi dia. Roh Kudus, aku dalam kesulitan ini. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Ada pilihan A dan B, apa yang harus aku lakukan? Jadi kita bisa membangun hubungan membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, cara kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita harus taat dan berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat suka dengan orang yang taat dan berserah. Semakin kita taat, semakin kita berserah, semakin kita akan dekat dengan dia. Semakin berjalan bersama dengan dia. Kenapa kita harus taat dan berserah? Karena Roh Kudus hanya memberitahukan kepada kita apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Sehingga semua yang dari Tuhan, kebenaran, hal-hal yang baik itu diberitahukan kepada kita. Makanya ketika kita taat dan berserah, kita jadi seorang Kristen yang kuat. Ya, kita harus tahu apa manfaat saat kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kalau kita jalan bersama dengan Roh Kudus, manfaatnya yang pertama, kita jadi dekat dengan Tuhan Yesus. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita akan kenal Tuhan Yesus itu karakternya seperti apa. Kita akan sayang dengan Tuhan Yesus. Hati kita akan berkobar-kobar ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau baca Alkitab. Ketika kita lakukan segala sesuatu, kita bisa dekat dengan Tuhan. Banyak sekali orang bilang, Pastor, kalau waktu saya menyembah Tuhan kok saya nggak rasa apa-apa ya. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, saat kita menyembah Tuhan, dalam segala keadaan, kita akan merasa benar-benar sayang dengan Roh Kudus. Benar-benar sayang dan dekat dengan Tuhan Yesus. Benar-benar mengetahui dan merasakan kasih Bapa. Saat kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan mengasihi Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan selalu bawa mata kita, hati kita, menuju kepada Tuhan Yesus. Selalu yang ditunjuk Tuhan Yesus. Itu fungsinya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, saat kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita akan memiliki karakter Kristus. Karena Roh Kudus itu menghasilkan buah di dalam kita. Buah apa? Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita tahu sama-sama. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus membuat kita berbuah karakter Kristus. Dari yang gak sabar, gaul sama Roh Kudus, gak tahu kenapa tiba-tiba jadi sabar. Biasanya keras, tiba-tiba lemah lembut. Yang beri semua itu, yang latih semua itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus menghasilkan buah karakter yang baik yang dari Tuhan Yesus. Makanya orang-orang yang bergaul dengan Roh Kudus punya pengendalian diri, punya penguasaan diri. Jadi Roh Kudus itu sangat luar biasa. Apalagi kita hidup di hari-hari terakhir. Banyak hal-hal yang berbahaya di dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang menjaga. Yang ketiga, Roh Kudus manfaatnya adalah membuat kita menjadi lebih baik dari siapa? Dari diri kita. Bukan dari orang lain. Orang